Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A dalam mata kuliah Mekanika Analitik. Nah, dengan saya Firna Agustin dengan NIM 228030004. Dan saya Hanum Istiani dengan NIM 2280230004. Dan di sini kami akan membahas permasalahan pada dua kasus, yaitu kasus yang pertama adalah geodesik dan kasus kedua yaitu brachistochrone. Geodesik adalah garis paling pendek yang menghubungkan dua titik yang diberikan dalam ruang, atau merupakan generalisasi yang sering disebut sebagai garis lurus dalam geometri biasa. Pada ruang datar, geodesik akan berupa garis lurus. Kemudian, persamaan Euler-Lagrange yang untuk menyelesaikan permasalahan geodesik ini adalah Dodo YF sama dengan DDX dari Dodo Y aksen F. Nah, kemudian di ruas kirinya ini, mengapa hasilnya 0? Karena diturunkannya terhadap Y. Sedangkan di sini tidak ada variabel Y. Kemudian di ruas, gue nyebut kiri apa kanan sih? Aduh, salah, ulang. Oh, capek. Kenapa sih? Nah, di ruas kiri ini kenapa bisa sama dengan 0? Karena diturunkannya terhadap Y. Kemudian, di ruas kanan juga hasilnya 0 karena diturunkannya terhadap X. Lalu, di permasalahan yang kedua, kenapa sih permasalahan geodesik ini persamaannya tidak menghasilkan turunan kedua? Karena pada lintasan geodesik ini hanya bergantung pada geometri tanpa adanya percepatan eksternal, tetapi hanya pada struktur ruang itu sendiri. Baik, untuk masalah yang kedua ini ada kasus yang kedua yaitu tentang brachistochrone. Nah, di mana brachistochrone ini adalah suatu peristiwa meluncurnya manik-manik pada sebuah kawat dari suatu titik ke titik yang lain dengan mengabaikan gaya geser dan tetap dalam pengaruh gaya gravitasi. Nah, brachistochrone ini pertama kali dikenalkan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696, yang dimana brachistochrone ini berasal dari bahasa Yunani yaitu brachytos yang berarti pendek dan chronos yang berarti waktu. Nah, pada masalah kedua brachistochrone ini ada permasalahan, yaitu kenapa ruas kanan sama dengan 0 dan ruas kiri juga sama dengan 0 dalam persamaan Euler-Lagrange. Nah, sebelumnya pada persamaan Euler-Lagrange menghasilkan fungsi integral yang tidak memuat variabel y. Itu akan sama dengan 0. Jadi, jika fungsi f ini tidak memuat variabel y, maka nilai dari persamaan Euler-Lagrange akan sama dengan 0. Ketika diintegralkan, akan menjadi konstan. Nah, seperti pada persamaan berikut, di mana ddx do y aksen f itu sama dengan 0, atau do y aksen f sama dengan konstan. Jadi, ini sama dengan 0, sama dengan konstan, karena yang ini udah diintegralkan. Nah, jadi itulah alasannya. Jadi secara eksplisit tidak memuat pada fungsi f tersebut apa yang akan diturunkannya. Nah, pada kasus kedua brachistochrone ini dimuat permasalahannya itu lintasan roller coaster di titik 1 dan 2 didesain agar waktu dari titik 1 ke 2 lebih singkat atau minimal dengan jarak yang sama. Di mana dari permasalahan ini kita bisa mencari nilai S-nya. Nah, di mana nilai S ini kita harus mengetahui dulu nilai F-nya. Nah, nilai F didapat dari DS-nya yang diketahui. Nah, di mana nilai F-nya sendiri adalah akar 1 ditambah X aksen kuadrat dibagi akar Y. Nah, ini adalah nilai F, teman-teman. Nah, kemudian dari nilai F tersebut dan nilai S-nya sudah didapatkan, maka kita dapat mengetahui bahwa persamaan Euler-Lagrange itu adalah do X dari F sama dengan DDY do X aksen F. Oke, nah dari persamaan Euler-Lagrange ini ada dua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di mana di ruas kiri kita operasikan ruas kiri dulu ya. Nah, di ruas kiri ini yaitu do X dari F, di mana do X dari F, F-nya itu adalah akar 1 ditambah X aksen kuadrat dibagi akar Y. Nah, karena diturunkan terhadap X, namun pada fungsi F, namun pada F,
pada nilai F tidak ada variabel X, sehingga secara eksplisit tidak bisa diturunkan. Yang menghasilkan 0 pada ruas kiri. Kemudian pada ruas kanan, yaitu dodo X aksen F. Nah, di mana pada ruas kanan itu dapat diturunkan. Karena, kenapa dapat diturunkan? Karena terdapat variabel X aksen pada nilai F-nya. Sehingga menghasilkan di mana nilai ruas kanan adalah dodo X aksen F sama dengan X aksen dibagi akar ya, dikali akar 1 ditambah X aksen kuadrat. Begitu. Jadi, selebihnya sih untuk permasalahan yang kedua ini, nah di mana kenapa ruas kiri itu sama dengan 0? Ya tadi, karena dalam persamaan Euler-Lagrange secara eksplisit gitu ya, apa yang diturunkannya tidak ada di nilai F-nya, maka persamaan Euler-Lagrange tersebut akan sama dengan 0. Begitu.